kalsium itu 26% teman-teman. Jadi untuk penyepraian itu kita selalu pakai CNG, kalau tidak CNG kita pakai Kalnit teman-teman. Karena CNG ini 100% larut air teman-teman, dia itu bentuknya adalah kristal. Ini kita akan melakukan perawatan cabai lagi ya teman-teman. Jika kemarin kita sudah ngocor tapi kita menggunakan kalsium, untuk kali ini kita mau menambah nutrisi ya teman-teman, nambah nutrisi supaya tanaman cabai kita ini yang pertama itu pertumbuhannya supaya normal, supaya cabai kita subur. Yang kedua itu supaya tanaman cabai kita itu terhindar dari serangan penyakit teman-teman, khususnya penyakit jamur di musim hujan teman-teman. Dan supaya buah yang dihasilkan dari tanaman cabai kita ini sangat banyak teman-teman. Jadi kita juga mau menambahkan pupuk daun di penyepraian hari ini, tapi pupuknya itu cenderung yang tinggi kandungan K-nya teman-teman, atau tinggi kandungan kaliumnya teman-teman, karena cabai kita ini memasuki masa generatif teman-teman. Cabai kita ini memasuki usia sekitar 65 hari setelah tanam teman-teman. Jadi selain kita mau penyepraian cabai, kita juga mau menyeleksi tunas air teman-teman. Jadi tanaman cabai ini belum kita rempel teman-teman, tunas airnya sangat banyak teman-teman. Kita takutnya karena ini musim hujan, nanti cabai kita ini gampang terserang penyakit teman-teman jika terlalu banyak tunas air. Karena kalau kita terlalu banyak tunas air itu sinar matahari tidak bisa menembus ke perakaran tanaman cabai teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat seperti ini teman-teman, dari daunnya itu sangat rapat dan tunas airnya itu belum kita rempel. Jadi takutnya perakaran kita ini atau batang cabai di bawah ini akan lembab teman-teman, akan lembab, tidak mau kering. Takutnya nanti banyak jamur yang masuk teman-teman, yang menyerang tanaman cabai kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua menanam cabai, tanaman cabai teman-teman memasuki usia sekitar 50 hari ke atas teman-teman, atau 50 hari setelah tanam itu teman-teman bisa rempel teman-teman daun bawah dan tunas air yang tidak terpakai teman-teman, atau tidak kita rawat atau tidak kita pelihara. Jadi cabai yang baik itu tunas airnya itu sekitar 2 atau 3 teman, paling banyak itu 3 lah. Kalau terlalu banyak sampai 5 atau bahkan sampai lewat dari 5, 7 atau 8 itu sangat, nanti kita sangat susah, khususnya di musim hujan itu sangat susah untuk mengendalikan penyakit teman, khususnya penyakit jamur, karena cenderung di bawah itu tidak terkena sinar matahari atau akan selalu basah dan lembab. Oke teman-teman, bisa teman-teman rempel seperti ini teman-teman. Itu daun bawah itu biasa teman-teman rempel sampai minimal itu sampai ke atas tidak apa-apa teman-teman. Tadi seperti ini teman-teman, rempel sampai ke atas, ini tidak masalah ya teman-teman. Dan jika teman-teman tidak mau memelihara tunas air itu bisa teman-teman potong seperti ini teman-teman, tidak masalah. Jadi cabai kita itu nantinya akan seperti ini teman-teman, akan terlihat lebih rapih teman-teman, lebih rapih, dan nantinya itu pertumbuhannya akan normal teman-teman. Jadi cabai yang terlalu banyak tunas air itu pertumbuhannya akan lambat di atas teman, karena nutrisi yang kita masukkan ke bawah ini dia akan naik ke atas dan akan melewati tunas air dulu teman-teman. Jadi yang menyerap nutrisi itu cenderung akan tunas air dulu, baru naik ke atas seperti ini. Jadi usahakan tunas air itu yang dipelihara 3 seperti ini, tidak apa-apa teman-teman, 3 atau maksimal itu biasanya kita itu paling bagus 2 teman. Jadi ini kita potong, jadi sisain 2, tapi kita mau uji coba lah, coba kita rawat 3 tunas air seperti apa teman-teman pertumbuhannya. Oke, langsung saja kita
ke amunisi ya teman-teman. Biasanya teman-teman semua itu tidak sabar menunggu yang terlalu banyak kita bicarakan teman-teman. Langsung saja kita menuju ke amunisi. Dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel Bolo Tani Indonesia ini teman-teman, supaya teman-teman semua mendapat informasi yang lebih lanjut dari edukasi pertanian di channel Bolo Tani Indonesia ini. Oke, langsung saja kita ke amunisi. Oke teman-teman, untuk amunisi yang kita bawa di kesempatan penyepraian hari ini, kita yang pertama itu kita bawa Nutrinti teman-teman, atau pupuk daun plus asam humat dan sulfat teman-teman. Jadi ini adalah pupuk daun dan buah teman-teman, supaya tanaman cabai kita itu nantinya buahnya akan lebat dan pertumbuhannya akan normal teman-teman. Dan karena ini ada asam humatnya, itu jadi aman teman-teman dari pH yang drop teman-teman. Ini Nutrinti atau nutrisi plus teman-teman, pupuk daun. Yang kedua itu tidak pernah ketinggalan, kita bawa perekat teman-teman. Untuk merek dagang itu Alpha Green teman-teman, yang biasa kita pakai. Ini perekat murah-murahan aja teman-teman. Di sini itu harganya cuma 20.000 teman-teman. Tapi ini kita buktikan masih efektif lah untuk sebagai perekat teman-teman. Yang selanjutnya kita bawa CNG teman-teman, atau pupuk kalsium teman, kalsium nitrat teman-teman. Jadi itu kandungannya itu N15 dan kalsium itu 26% teman-teman. Jadi untuk penyepraian itu kita selalu pakai CNG. Kalau tidak CNG kita pakai Kalnit teman-teman, karena CNG ini 100% larut air teman-teman. Dia itu bentuknya adalah kristal teman-teman, beda dari pupuk kalsium karbonat yang biasa kita pakai Manohara. Itu dia akan mempunyai endapan jika kita larutkan ke dalam air. Kalau CNG ini cenderung 100% larut air. Di sini juga ada tulisannya teman-teman, ini 100% larut air teman-teman. Ini dari Pak Tani teman-teman, berat 1 kg ini sangat murah teman. Di sini itu sekitar 25.000 per 1 kilo teman-teman. Yang keempat kita bawa Neocrystalon merah teman-teman, atau pupuk daun yang tinggi kandungan K-nya teman-teman, plus TE teman-teman. Karena tanaman cabai kita itu memasuki usia 65 hari setelah tanam, 65 hari setelah tanam itu sudah mengeluarkan bunga dan buah. Jadi kita memasukkan pupuk daun yang tinggi K-nya supaya nanti buah dan bunga yang dihasilkan dari cabai kita itu, dari tanaman cabai kita itu tidak rontok, dan buahnya itu nantinya akan maksimal teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah amunisi yang kita pakai di kesempatan penyepraian hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe channel kami Bolo Tani Indonesia, supaya mendapatkan informasi yang lebih lanjut dari edukasi pertanian kita. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu petani cabai dan petani Indonesia.